Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Agustin Indah Pawestri dengan NIM 2002 10 20 40 16 dengan nomor absen 2 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Si Kancil Suka Mencuri Timun untuk memenuhi tugas peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia. Kisah ini berawal dari seekor kancil yang sedang berjalan-jalan di hutan. Setelah lama berjalan, kancil merasakan kelaparan. Aduh, lapar sekali. Di mana aku bisa mendapatkan makanan? Kata kancil sambil berjalan. Tak terasa, kancil terus berjalan dan melewati hutan. Dan sampailah kancil ke kebun mentimun milik Pak Tani. Wah, banyak sekali mentimun di kebun ini. Kelihatannya segar dan besar-besar. Mentimun ini pasti enak, pikir kancil. Sambil melihat sekeliling dan memastikan keadaan, juga merasa aman, tanpa berpikir panjang, kancil pun langsung memakan buah mentimun dengan lahap. Setelah merasa puas dan kenyang, sang kancil pun meninggalkan kebun Pak Tani dengan berantakan. Keesokan harinya, pada siang hari, Pak Tani seperti biasa datang ke kebun untuk melihat dan merawat kebunnya. Alangkah terkejutnya Pak Tani melihat kebunnya dalam keadaan berantakan dan juga banyak buah mentimun yang hilang. Pak Tani pun berpikir, siapa ya kira-kira yang memakan mentimun dan merusak kebunku? Pak Tani pun mencari cara, bagaimana ya agar kebunnya tidak dirusak dan buah mentimunnya tidak hilang. Pak Tani pun membuat orang-orangan sawah dan diletakkan di tengah kebunnya. Keesokan harinya, kancil pun datang kembali ke kebun Pak Tani. Lalu dia melihat orang-orangan sawah tersebut. Wah, tumben sekali, pagi-pagi Pak Tani sudah ada di kebun. Karena penasaran, kancil pun mendekati orang-orang sawah tersebut. Oh, ternyata cuma orang-orang sawah. Sepertinya Pak Tani tak tahu kalau aku hewan yang cerdik dan pintar, pikir kancil. Lalu, kancil pun menendang orang-orangan sawah tersebut. Betapa terkejutnya kancil ketika ia menendang orang-orangan sawah tersebut, kakinya malah menempel. Ternyata Pak Tani memberinya lem pada orang-orangan sawah itu. Di saat kancil panik untuk melepaskan kakinya dari orang-orangan sawah tersebut, tiba-tiba Pak Tani datang. Pak Tani pun kaget melihat ada seekor kancil menempel pada orang-orangan sawah yang diletakkannya kemarin. Lalu Pak Tani pun mendekatinya dan berkata, "Hei kancil, ternyata kamu yang memakan mentimunku dan merusak kebunku. Sekarang aku akan membawamu pulang dan memakanmu." Lalu Pak Tani pun membawa kancil pulang dan mengurungnya. Keesokan harinya, di saat Pak Tani keluar rumah, kancil yang terkurung mencari ide bagaimana cara agar dia bisa keluar dari kurungan Pak Tani. Lalu kancil melihat anjing Pak Tani yang tidak jauh darinya dan memanggilnya. "Hei anjing, sedang apa kau di situ?" tanya sang kancil. "Aku di sini sedang menjagamu kancil. Jangan harap aku akan melepaskanmu, karena aku adalah anjing penjaga yang dipercaya oleh Pak Tani," kata anjing. "Siapa yang menyuruhmu untuk melepaskanku?" ujar kancil. Lalu anjing pun menjawab, "Tahukah kamu kancil bahwa saat ini Pak Tani sedang pergi ke pasar untuk membeli bumbu-bumbu agar dia bisa menyembelihmu
dan memasakmu. Kamu salah anjing, aku dikurung bukan untuk dimasak, tapi akan diajak Pak Tani untuk pergi ke rumah Pak Lurah yang akan diadakan pesta makanan, jawab Kancil. Kamu pasti membohongi aku, Kancil, kata si anjing. Lalu Kancil pun menjawab, ya sudah kalau kamu tidak percaya, padahal makanan di sana lebih banyak dan enak-enak. Kalau saja kamu mau menggantikan aku, kamu pasti akan lebih banyak makan daripada badan aku yang kecil ini. Lihatlah badanmu itu, kamu lebih besar daripada aku, tapi kamu sangat kurus. Kalau saja kamu mau makan di pesta Pak Lurah, pasti kamu sangat gemuk dan terlihat lebih berwibawa, sehingga Pak Tani bangga mempunyai anjing penjaga sepertimu. Tanpa diduga, anjing tergoda oleh perkataan si Kancil, lalu membebaskan si Kancil dari kurungan dan menggantikan si Kancil untuk masuk ke dalam kurungan. Betapa senangnya Kancil terbebas dari kurungan. Lalu Kancil pun berkata kepada anjing, "Haha anjing, aku telah menipumu. Kau sangat bodoh. Terima kasih telah melepaskanku dari kurungan." Nah, jadi itulah cerita tentang Kancil suka mencuri. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh percaya dengan omongan orang lain, apalagi kita belum mengenal orang itu. Dan dari Kancil, meskipun dia cerdik, kita tidak boleh menirukan sikap nakalnya dan suka mencuri. Tetap menjadi anak yang baik dan membanggakan orang tua. Sekian penyampaian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.